Buat kamu yang lagi stase bedah di koas, mungkin kalau dulu ujian bedah pas kilab, kita nggak wajib tahu nih perbedaan terkait jarum ataupun benang hekting. Tapi kalau misalnya kita udah nyampe koas, kita kan bakal hekting nih pasien yang asli nih, manusia. Pastinya kita nggak mau nih hasil lukanya itu kurang bagus kalau kita jahit. Maka dari itu, yuk kita cari tahu apa sih perbedaan mendasar dari jarum dan benang hekting. Stay tune di Medtools ID. Oke brosis, buat kita yang lagi masuk nih ke stase bedah di koas, pastinya kita bakal banyak banget untuk hekting pasien. Entah itu di IGD, di ruang OK, ataupun di tempat lainnya. Penting banget nih kita mengetahui teknik-teknik bedah ataupun teknik penjahitan agar luka pasien ini dapat sembuh dengan baik. Tapi sebenarnya selain teknik, ada satu hal nih yang mungkin kurang diprioritaskan untuk dipelajari di awal, yaitu adalah macam-macam benang ataupun jenis-jenisnya. Maka dari itu kita bakal bahas nih 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan jarum dan benang. Oke, yang pertama kita belajar dulu karakteristik setiap benang di boxnya. Nah, kalau misalnya brosis lihat di sini, kita ada 2 tipe benang ya yang bakal sering brosis pakai selama koas, yaitu kurang lebih ada benang dan jarum silk sama kromik. Pertama kali kita perlu lihat di boxnya ini atau di satuan seperti ini, dia ada tertera nih tulisannya. Pertama pastinya merek ya. Sini ada merek OneMed sama merek GEA. Tapi di sini yang penting kita pertama lihat di sini ada kurva cuttingnya. Jadi dilihat seberapa besar sih sebenarnya jarum yang ada. Nah kalau misalnya kita lihat di sini, ini kurang lebih 35 mm. Jadi jarumnya besarannya seperti itu. Tentunya setiap jarum itu ada beda-bedanya. Ada yang milimeternya lebih panjang, ada yang lebih pendek. Itu bakal penting dalam penentuan luka. Kalau misalnya luka atau lokasinya besar, biasanya kita perlu pasti jarum yang lebih lebar. Sedangkan kalau misalnya lukanya cuma lurus, terus di tempat-tempat yang kecil, kita biasanya pakai kurva jarum yang lebih kecil. Nah, selanjutnya kita paling penting di sini. Di sini ada tulisan UPS 3/0. Sama ya, di sini pasti ada nih. Nah, di sini kita juga lihat ya, ada UPS 3/0. Nah, rata-rata jarum benang itu yang kita sering pakai itu memang yang ukuran 3. Biasanya sih orang bilangnya 3.0 ya. Karena itu yang paling umum dipakai untuk jahit di tangan, di kaki. Tapi ingat, ukuran 3 ini tidak boleh jahit di daerah wajah. Karena kalau misalnya kita jahit daerah wajah, pastinya luka tersebut setelah kita hekting bakal ada bekasnya. Kurang lebih, USP ini adalah besar ukuran dari jarum tersebut. Semakin angkanya besar, itu ukurannya makin kecil. Sedangkan semakin angkanya kecil, ukurannya semakin besar. Nah, kurang lebih seluruh tubuh kita kayak badan, tangan, kaki, itu bisa tuh pakai yang 3/0. Tapi kalau misalnya darah muka, biasanya kita perlu ukuran yang lebih kecil. Biasanya bisa pakai ukuran 5 ataupun 6. Jangan lupa yang mungkin juga kita kelupaan itu adalah expirednya. Kita bisa lihat di sini expirednya ini Januari 2028. Kenapa ini penting? Kalau misalnya brosis menjahit luka pakai jarum ataupun benang yang expired, tentunya nanti penyembuhan lukanya tidak bagus dan biasanya jarumnya itu udah nggak lancip lagi. Jadi pas kita coba tusuk ke kulit kok nggak tembus-tembus gitu. Nah itu adalah pentingnya kenapa kita cek expired. Tentunya kalau misalnya udah expired udah nggak bisa dipakai ya. Oke, jadi yang pertama kita udah belajar karakteristik benang dari box ataupun kemasannya. Jadi di situ kita bisa lihat jarum ini tipe apa, bla 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 dan yang lain. Dan yang terakhir jangan lupa di sini juga ada tulisan chromik dan silk. Jadi kalau chromik dan silk ini ya tipe jarumnya seperti apa. Kita masuk ke selanjutnya. Jadi poin kedua yang kita perlu tahu, jarum itu ada tipe penyerapannya. Pastinya brosis sudah tahu ada yang tipe absorbable, ada yang non-absorbable. Kita cerita dari namanya kita udah tahu nih. Kalau absorbable ini yang biasanya bisa diserap langsung oleh tubuh. Sedangkan yang non-absorbable tidak bisa menyerap ke tubuh. Jadi umumnya kalau lukanya udah kering, si benang tersebut harus kita off atau kita lepas secara manual. Perbedaan yang mendasar, umumnya kalau yang non-absorbable ini itu bagus banget buat brosis jahit di kulit. Karena kalau misalnya kita pakai non-absorbable, saat kita jahit ke kulit, umumnya itu lukanya bakal sembuh dengan lebih baik dibandingkan yang absorbable. Nah, contoh benang yang non-absorbable atau yang harus kita off saat setelah lukanya sembuh itu adalah tipe yang silk. Nah, kita bisa lihat di sini, ini kurang lebih benangnya yang OneMed warna biru, dia silk. Nah, ini biasanya tipe-tipe jenis benang yang bakal brosis sering pakai untuk jahit kulit di IGD. Ingat-ingat ya, silk. Nah, sedangkan kalau untuk jahit kulit, brosis jangan pakai jahitan yang kromik. Jadi kalau yang kromik ini adalah absorbable atau yang diserap oleh tubuh. Nah, kalau misalnya untuk kromik ini nggak bagus nih buat jahit di kulit. Karena umumnya hasil dari penjahitan lukanya jadi nggak bagus. Banyak jaringan sikatrik yang bakal muncul. Oke, jadi singkat cerita, kromik dan silk.
Lanjut, di sini ada berdasarkan utayan seratnya. Jadi kalau untuk utayan serat, dia ada yang tipe monofilamen, ada juga yang multifilamen. Kalau misalnya benang monofilamen itu jenis benang terdiri hanya satu utas aja. Jadi dia tidak banyak utas. Nah, benang monofilamen ini relatif lebih tipis nih, lebih kecil karena dia cuma satu utas. Jadi lebih mempermudah sebenarnya untuk kita jahit pada jaringan-jaringan yang ingin kita jahit. Nah, keunggulan benang ini karena dia tipis, jadi kan dead space ataupun lubang-lubang yang terjadi saat hekting itu lebih kecil kemungkinannya ada. Hal ini menyebabkan kemungkinan infeksi pasca kita hekting itu lebih sedikit dibandingkan yang ukurannya lebih tebal. Sedangkan untuk benang tipe yang multifilamen, tentunya dia terdiri dari banyak utas. Apa yang Brosis pikir? Ya, pasti benangnya itu bakal lebih tebal dibandingkan yang monofilamen. Nah, hal ini menyebabkan si jenis benang ini itu lebih kuat dibandingkan yang monofilamen. Jadi si multifilamen itu lebih kuat dibanding yang monofilamen. Nah, jadi Brosis bisa pilih nih, kira-kira kita butuh benang yang lebih kuat. Mungkin karena jaringan lukanya ini sangat kurang baik gitu, jadi kita harus jahit harus lebih kuat. Nah, kita pasti pakai multi yang filamen kan. Sedangkan kalau misalnya lukanya ini rapi, kita pengen lebih hasilnya lebih bagus gitu, jaringan skarnya lebih sedikit, kita bisa pakai yang monofilamen. Jadi tergantung case-nya kita dapat luka seperti apa. Nah, yang terakhir itu berdasarkan bahan pembuatannya. Tentunya ada bahan pembuatan yang sintetis atau buatan dan juga bahan alami. Umumnya kalau yang bahan alami itu benang terbuat dari bahan kolagen yang berdasarkan dari lapisan submukosa domba rata-rata dan serabut kolagen tendon flexor sapi. Contohnya bisa ada surgical catgut plane ataupun surgical silk ataupun catgut chromate. Jadi kalau misalnya yang seperti yang tadi kita lihat itu merupakan yang bahan alami. Sedangkan kalau untuk bahan sintetis atau buatan itu biasanya bahan benangnya itu kalau kita lihat ada yang nilon ataupun sintetik polimer, tapi dia keunggulannya lebih mudah diserap oleh tubuh. Biasanya benang ini lebih banyak nih digunakan untuk menjahit luka-luka yang terbuka. Oke, tadi itu merupakan 4 fun fact ya kurang lebih ya. Gimana kita bisa mudah untuk melihat perbedaan jarum dan benang yang kita pakai untuk nanti hekting selama koas. Nah, semoga fun fact ini bisa menjadi dasar nih Brosis untuk mengetahui lebih lanjut terkait benang-benang ataupun jarum-jarum yang ada di alat hekting. Untuk jenisnya pasti jauh lebih banyak kalau misalnya Brosis ingin mendalami, tapi kurang lebih ini merupakan gambaran buat Brosis yang ingin lancar hekting pas lagi koas supaya nanti hasil hektingnya bagus dan pasca di hekting lukanya dapat sembuh dengan sempurna. Oke Brosis, sekian kita review tentang jarum dan benang hekting pada kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu untuk praktis saat kita hekting pada pasien. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Prepare Doctor.